tangisan para korban Wan Prestasi Yusuf Mansur membuat pilu. Namun sayangnya, tangisan para korban ditanggapi santai sang ustadz. Ibu-ibu yang sudah bawa cincinnya, udah bawa gelangnya, udah bawa kalungnya, udah bawa antingnya, nggak usah dibawa pulang, copot sekarang. Lilik Herlina tak kuasa membendung emosinya saat menceritakan awal mula ia berinvestasi dalam proyek hotel haji dan umroh yang digagas oleh jamaah Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur. Warga Boyolali, Jawa Tengah itu bercerita bahwa ia menghabiskan uangnya sebesar 12 juta rupiah untuk investasi tersebut. Uang tersebut berasal dari dana pemutusan hubungan kerja dirinya. Lilik menceritakan, ia berinvestasi setelah melihat Yusuf Mansur mempromosikan program investasi itu saat mengisi acara dakwah yang disiarkan stasiun televisi swasta pada 2013. Ia lantas menghubungi nomor yang tertera dalam acara itu dan mendapatkan nomor rekening khusus untuk program investasi tersebut. Akhirnya saya ikut. Saya transfer waktu itu antara bulan Mei atau Juni tahun 2013. Itu dari uang PHK saya, kata Lilik saat ditemui di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Saat itu Lilik tak memiliki pikiran buruk bahwa program investasi tersebut bakal bermasalah. Tak lama setelah mentransfer uang 12 juta rupiah, Lilik mendapatkan sertifikat kepesertaan program investasi tersebut. Dalam sertifikat itu dijelaskan bahwa Lilik bakal mendapatkan keuntungan sebesar 8% per tahun. Ia semakin merasa senang dengan program itu saat mengetahui bahwa investor berhak menginap di hotel dan apartemen haji atau umroh selama 12 hari per tahun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun. Lilik senantiasa menunggu adanya keuntungan dari investasi tersebut. Namun, penantiannya tak kunjung membuahkan hasil. Pihak Yusuf Mansur sama sekali tidak memberi kabar terkait keuntungan yang akan didapatkan Lilik. Bahkan, Lilik tidak bisa menghubungi pihak Yusuf Mansur. Ia pun tak tahu progres perkembangan hotel yang menjadi objek investasi. Setelah berjalan lama tidak ada kabar, saya kirim chat WhatsApp enggak ada balasan, enggak ada yang namanya grup investor itu, enggak ada sama sekali, papar Lilik. Hampir 9 tahun sejak berinvestasi di proyek Yusuf Mansur pada 2013 hingga kini awal 2022, Lilik tak pernah menuai keuntungan yang dijanjikan. Saat saya dapat sertifikat kepesertaan, di situ ditulis akan ada keuntungan 8% yang akan dibagikan kepada investor setiap tahun. Tapi sampai saat ini belum diberikan, tuturnya. Jangankan untung, Lilik bahkan bertahun-tahun tak balik modal. Uang investasi Lilik baru dikembalikan secara bertahap sejak 2020. Hampir 8 tahun setelah ia berinvestasi, pada Desember tahun 2020. Uang yang dikembalikan sebesar 6,6 juta rupiah, lalu pada Januari tahun 2021 uang Lilik dikembalikan sebesar 5,5 juta rupiah. Bukan hanya Lilik yang tak pernah memetik hasil investasinya, Atika juga sama seperti Lilik. Atika mengetahui investasi Yusuf Mansur dari acara dakwah di televisi, lalu berinvestasi 12 juta rupiah pada 2012. Atika juga dijanjikan bakal mendapatkan keuntungan sebesar 8% per tahun. Satu saham investasi harganya 12 juta rupiah. Saya ikutan sekitar tahun 2012 dan belum pernah dapat untung sampai sekarang, ujar Atika. Karena ada hak-hak yang belum diterima, Lilik bersama 11 investor lainnya melayangkan gugatan perdata terhadap Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang. Lilik dan 11 investor lainnya menggugat Yusuf Mansur yang diduga melakukan ingkar janji alias Wan Prestasi atas dana investasi uang patungan usaha hotel serta apartemen haji dan umroh. Dalam gugatannya, para penggugat menuntut Yusuf Mansur untuk membayar kerugian hingga 785,36 juta rupiah. Kuasa hukum penggugat Ikhwan Tony menuturkan bahwa uang ganti rugi 785,36 juta rupiah itu terdiri dari kerugian material dan kerugian imaterial. Rinciannya kerugian imaterial yakni 500 juta rupiah.
Gugatan imaterial 500 juta rupiah karena itu pikiran ada yang tertekan. Ongkos kita juga bolak-balik ke sana, ucap Ihwan. Kemudian, kerugian material sebesar 285,36 juta rupiah merupakan modal investasi, yang diserahkan ke-12 penggugat kepada Yusuf Mansur. Kerugian material juga terdiri dari besaran hasil investasi, yang dijanjikan Ustadz Yusuf Mansur. Dalam sidang perdana Kamis kemarin, Yusuf Mansur tak hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Namun belakangan, ia menyampaikan tanggapan kepada awak media. Yusuf Mansur mengaku senang ketika kasus dugaan ingkar janji wan prestasi yang menjerat dirinya dibawa ke ranah hukum. Saya malah suka kalau sudah dibawa ke jalur hukum baik kepolisian maupun pengadilan. Profesional aja jadi terang benderang, papar Yusuf Mansur dalam keterangan yang diterima, Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022. Menurutnya, jika kasus itu hanya beredar di media sosial saja, maka yang muncul hanyalah debat kusir alias bantah-membantah. Ia menggambarkan bantah-membantah itu sebagai amunisi konten. Sebab kalau di sosmed semua jadi berbantah-bantahan, dan malah jadi amunisi konten baru, enggak apa-apa konten jadi rezeki buat banyak orang, senang-senang saja, paparnya. Yusuf mengaku, dirinya tak hanya digugat satu kali saja atas kasus yang sama, melainkan hingga 3 kali. Dia menuturkan, sidang pertama dalam gugatan pertama berlangsung pada tanggal 5 Januari tahun 2022. Kemudian sidang pertama gugatan kedua, berlangsung pada tanggal 6 Januari tahun 2022 dan sidang pertama, gugatan ketiga berlangsung pada tanggal 18 Januari tahun 2022. Menurut dia, investasi yang digugat oleh beberapa pihak itu sebenarnya sudah berhasil secara visi dan misi keumatan. Perjalanan yang digugat ini, sebenarnya secara visi misi keumatan sudah berhasil banget. Saya dan kawan-kawan, dengan izin Allah membawa umat menjadi punya aset manajemen syariah satu-satunya sementara ini, paparnya.